Halo anak-anak semua, tetap semangat ya. Senang rasanya kita bertemu kembali walaupun melalui online, tapi karya Allah hadir di dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini kerja keras mendatangkan berkat, yaitu di dalam Kejadian 30 ayat 25 sampai 45. Jangan lupa dibaca dulu Kejadian 30 ayat 25 sampai 45. Apakah manusia harus bekerja keras adalah akibat dari dosa? Tentu tidak. Di dalam Kejadian ayat 8, Allah sejak semula memerintahkan manusia untuk bekerja, sebab siapa yang tidak bekerja tidak layak makan. Kejadian 3 ayat 17, manusia harus bersusah payah mencari rezeki seumur hidupnya akibat dari dosa. Jadi anak-anak, kita sejak semula sudah Tuhan memberikan perintah kepada manusia, termasuk diri kita. Ya. Jadi, siapa yang tidak bekerja tidak layak makan. Maksudnya, supaya diri kita ini selalu berkarya. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, kalian belajar. Oleh karena itu, belajar. Belajar itu adalah pekerjaan kalian. Oleh karena itu, diingatkan juga bahwa manusia itu harus bersusah payah. Mengapa? Akibat dari dosa. Di dalam Kejadian ayat 18-19, karena dosa manusia, tanah terkutuk, sehingga manusia harus berpeluh mencari makanannya sampai manusia kembali ke tanah, dari mana manusia itu diambil. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar. Mengapa kok kita harus bekerja keras? Mari anak-anak, kita akan melihat video tentang Berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Jawab Yakub, "Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, unta dan keledai. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lalu bersiaplah Yakub. Demikianlah ia lari pergi kepada Ishak, ayahnya, ke tanah Kanaan. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya, dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban serta berfirman kepadanya, Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. di
dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Ketika Laban sampai kepada Yakub, berkatalah Laban kepada Yakub, Apakah yang kau perbuat ini? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita? Lalu Yakub menjawab Laban, Aku takut karena pikirku, jangan-jangan kau merampas anak-anakmu itu daripada... Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah. Lalu kata Laban, Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan, memperhatikan, dan melihat videonya ya. Bagaimana Yakub dalam hidupnya, ya. Dia bekerja keras. Yakub adalah orang yang setia dan telah bekerja keras selama dia berada di rumah Laban mertuanya. Berkat yang diperoleh Yakub dari Allah adalah hanya dirasakan oleh Yakub, tapi juga oleh Laban. Laban merasa kehidupannya diberkati oleh Tuhan selama Yakub berada di rumah. Demikian halnya dengan kita. Jika kita setia kepada Allah, kepada keluarga, dan bekerja keras, Allah pasti memberkati kita. Nah, apa teladan Yakub yang dapat kita pelajari? Yaitu apa? Lebih dahulu, Yakub lebih mendahulukan kewajibannya daripada haknya. Dia tidak menuntut haknya. Dia menginginkan kewajibannya dahulu dikerjakan, baru dia mendapatkan haknya. Yakub tetap setia. Selama 7 tahun bekerja, kembali lagi 7 tahun bekerja, ya kan? Sudah 14 tahun, masih 6 tahun lagi bekerja untuk mendapatkan ternak-ternaknya. Yakub suka bekerja keras. Oleh karena itu anak-anak semua, apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ya, pertama mendahulukan kewajiban daripada hak kalian sebagai pelajar. Apa kewajiban kalian? Yaitu belajar. Bagaimana haknya? Kalian akan mendapatkan nilai bagus. Oleh karena itu, belajarlah dengan keras. Bagaimana caranya? Tekun, taat, setia, dan sungguh-sungguh. Biarlah hari ini kalian sudah mendapatkan berkat. Oleh karena itu, jangan mengeluh. Di saat-saat pandemi, kalian belajar online, tidak ada guru di dekat kalian. Kemungkinan juga ayah atau ibu kalian bekerja sehingga kalian harus belajar sendiri. Walaupun melalui online, tetap bekerjalah dengan keras, yaitu tekun, taat, setia, dan sungguh-sungguh.
taat walaupun tidak ada orang dewasa di sebelah kita, tetap mengerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Kiranya hari ini Tuhan memberkati kalian semua. Semangat berkarya, Tuhan menyertai kalian setiap karya kalian. Oleh karena itu, berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati semua. Kita bertemu lagi pada minggu depan.